Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahari, Program Studi Teknik Metalurgi Angkatan 2020 dengan NIM 20.01111006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua mata kuliah mata kuliah transformasi fasa dengan judul materi klasifikasi material berdasarkan struktur kristalnya. Nah, berdasarkan struktur kristalnya, material dibagi menjadi tiga, yaitu material amorfos, kemudian semikristalin dan kristalin. Apa sih material amorfos itu? Nah, material amorfos merupakan material yang memiliki tata letak kristal yang tidak teratur. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, eh, partikel atau molekul yang terbentuk apa tuh namanya yang tersusun itu tidak teratur dan ikatan antar partikelnya berjauhan. Nah, sehingga eh, ik- ikatan antar partikelnya ini, jarak antar partikelnya yang berjauhan sehingga membuat ikatan antar partikelnya itu tidak begitu kuat. Nah, dapat kita katakan bahwa eh, material amorfos ini memiliki sifat mekanis yang lebih rendah dibandingkan material semikristalin maupun kristalin. Nah, kemudian kebanyakan dia dijumpai dalam material kaca dan plastik. Selanjutnya yaitu material semikristalin. Nah, material semikristalin ini merupakan kombinasi dari material amorfos dan material kristalin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa eh, karena banyaknya karena struktur kristalnya seperti ini, eh, material semikristalin ini biasanya dijumpai pada eh, material polikristalin. Nah, karena banyaknya susunan molekul yang ada pada senyawa polikristalin sehingga memungkinkan terdapat eh, memungkinkan memungkinkannya terdapat material semikristalin ini, yaitu perpaduan antara material amorfos dan kristalin. Nah, kemudian eh, biasanya dijumpai ya di material polimer maupun keramik. Struktur kristalnya ini secara sifat mekanis dia lebih baik dibandingkan material amorfos. Nah, kemudian material kristalin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa material kristalin ini memiliki jarak antar molekul yang sangat dekat dan padat. Karena biasanya dia dijumpai pada material logam, kemudian mineral, dan sebagian besar kristalnya padat. Pokoknya bahan-bahan kristal. Nah, sehingga secara mekanis kekuatannya dia itu lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan material semikristalin atau material amorf. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasa, diagram fasa, dan transformasi fasa. Eh, Fasa, seperti yang kita tahu, merupakan bagian homogen dari satu sistem materi yang memiliki komposisi dan struktur yang seragam. Nah, kemudian diagram fasa itu bisa merepresentasikan secara grafis hubungan antara suhu, tekanan, dan komposisi fasa dalam sistem material. Contohnya pada diagram fasa air yang dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Awalnya air ketika berada pada suhu 0 derajat Celcius, maka fasa yang dia miliki yaitu fasa padat. Kemudian seiring berjalannya waktu, suhunya ditingkatkan. Nah, diberikan tekanan 1 atmosfer ya suhu ruang atau tekanan ruangan. Nah, kemudian dinaikkan suhunya sehingga dia akan mengalami fasa cair. Nah, kemudian dia ketika berada pada suhu 100 derajat Celcius, maka dia akan mendidih dan berubah fasa menjadi gas.
Jadi ketika dia pada suhu 0 derajat Celcius dia berbentuk padat, kemudian suhu di antara 0 dan 100 derajat Celcius kemudian dia berubah menjadi fasa cair. Nah, kemudian ketika sudah berada pada suhu 100 derajat Celcius maka dia akan menguap dan terbentuk fasa gas. Nah, kemudian transformasi fasa. Seperti yang kita ketahui bahwa transformasi fasa merupakan perubahan fasa dari perubahan bentuk material ya dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh diagram fasa CCT atau Continuous eh, Cooling Transformation Diagram. Nah, yang mana kita ketahui misalkan misalnya ada satu material yang memiliki suhu 920 derajat Celcius, dia akan termasuk pada fase austenite, yang mana dia akan didinginkan melalui eh, 3 kali percobaan. Ya, yang pertama dia akan melakukan pendinginan cepat, pendinginan dengan laju cepat dan akan terbentuk fasa martensite. Nah, pada suhu 500 derajat Celcius terjadi proses martensite awal. Nah, kemudian pada temperatur 200 derajat Celcius fasa austenite ini sudah eh, resmi menjadi fasa martensite. Nah, kemudian selanjutnya eh, material austenite ini didinginkan dengan laju pendinginan yang sedang sehingga terbentuk fasa bainite. Nah, kemudian ketika didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat lambat, maka terbentuk fasa ferrit. Yang mana di antara ketiga fasa ini, ya, eh, fase martensite adalah fase yang paling keras dan kuat, namun dia getas. Karena semakin cepat dia melakukan pendinginan, maka butir butir kristalnya itu akan yang terbentuk akan semakin kecil sehingga eh, semakin kecilnya kristal maka kekuatan materialnya akan semakin tinggi. Selanjutnya cara mengendalikan mikrostruktur. Itu ada beberapa cara yang diantaranya itu pengolahan panas atau heat treatment. Heat treatment ini biasanya dikenal dengan perlakuan panas, ada seperti normalisasi, kemudian annealing, itu bisa mengendalikan mikrostruktur dari satu material. Nah, kemudian pengendalian komposisi kimia yaitu dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia ke dalam satu material sehingga terbentuk mikrostruktur dan sifat yang berbeda. Kemudian pengendalian kecepatan pendinginan seperti yang sudah saya jelaskan pada diagram fasa tadi atau transformasi fasa tadi. Kecepatan pendinginan itu mempengaruhi struktur atau mikrostruktur dari satu material yang tentunya akan berimbas pada sifat materialnya. Kemudian penggunaan unsur paduan. Nah, dalam satu material, contohnya misalnya jika ingin membuat mikrostruktur yang berbeda, maka biasanya akan ada penambahan unsur paduan. Sepertinya misalnya dipadukan antara besi dan karbon, itu akan terbentuk baja yang tentunya memiliki mikrostruktur yang berbeda dan sifat yang berbeda dari besi dan karbon. Nah, kemudian proses manufaktur yaitu proses pembuatan dari material tersebut. Eh, apakah dia dibuat dengan proses pemanasan terlebih dahulu atau pendinginan terlebih dahulu, itu tentu akan mempengaruhi mikrostruktur dari material tersebut. Nah, kemudian hubungan mikrostruktur dan sifat material, yang mana eh, kita ketahui bahwa ini sangat berkaitan. Desain paduan, kinerja material, mikrostruktur maupun sifatnya sangat berkaitan. Ya, eh, material yang didesain dengan cara misalnya atau dengan proses memadukan material itu akan berimbas pada kinerja materialnya. Misalkan
memadukan antara besi dan besi dan karbon kemudian terbentuk material baja. Itu kinerjanya akan disesuaikan. Baja itu kinerja materialnya dia itu misalnya keras, kuat, namun dia getas. Nah, kinerjanya dia cocok di misalkan seperti itu. Kemudian mikrostrukturnya tentunya akan berbeda antara baja dengan besi dan karbon. Kemudian sifatnya tentu output yang tentunya dalam pembuatan material, output yang sangat dipertimbangkan yaitu sifatnya sehingga kinerja materialnya bisa sesuai. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.